Selamat datang di acara Bel Kata. Belajar katekismus anak. Tujuannya apa sih kita ikut Bel Kata? Nah, tujuannya adalah supaya kita lebih mencintai Tuhan dan firman-Nya. Teman-teman yang di rumah udah siap semua belum? Ayo semuanya duduk yang manis ya. Lipat tangannya. Terus telinganya dibuka. Siap-siap, kita mau sama-sama melihat dan menonton Bel Kata. Rere, Rere, Rere. Aduh, Rere, aku mau kasih kue nih kesukaan kamu. Rere, Kita kamu kenapa nangis gitu, Re? sebel. Kenapa sih, Re? Kamu pagi-pagi kok nangis gitu? Padahal aku mau kasih kejutan loh buat kamu. Kemarin aku bikin brownies sama mamaku. Makasih ya Git, tapi aku lagi nggak pengen makan. Ya udah, kamu bawa pulang aja ya. Tapi sebenarnya kamu kenapa sih, Re? Itu loh Git, si Anto jahat banget sama aku. Dia ketawain aku dan jahilin aku. Terus aku udah nggak tahan lagi. Aku pukul dia pakai tasku. Terus dahinya berdarah. Sampai berdarah, Re? Iya Git. Terus yang lebih kesel lagi, aku disuruh minta maaf ke Anto sama ibu guru. Padahal kan jelas-jelas dia yang salah. Ya, dua-duanya salah, Re. Anto salah karena udah ngejek. Kamu juga salah karena udah mukul Anto sampai darinya berdarah. Gita, kamu kan temen aku. Kamu kok nggak belain aku sih? Loh, bukan gitu, Re. Dua-duanya emang salah. Kalau Anto ketawain atau jahilin kamu. Kalau kamu gak boleh balas mukul dia. Abis dia udah kelewatan Git. Aku sebel banget. Kamu inget gak sih, Re? Waktu Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus bahkan gak melakukan dosa apa-apa kan? Tapi dia dicambuk, dihina, bahkan sampai disalib. Iya, inget Git. Nah, Tuhan Yesus aja mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah jahat, termasuk kita loh, Re. Kita kan orang berdosa yang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, sehingga kita juga harus menjadi anak-anak Tuhan yang saling mengampuni. Iya ya Git. Aku juga mau belajar mengampuni deh mulai sekarang. Nah, gitu dong, Re. Sekarang kamu mau nggak nyobain kue buatan aku? Mau. Yuk. Halo anak-anak sekalian, jumpa lagi di acara Bel Kata. Nah, anak-anak tadi udah denger tuh, Bu Hani, bahwa tadi si Rere bilang begini, dia tuh kesel karena dia suka dijailin sama si Anto, ya. Terus setelah dijailin dia kesel, makanya dia nggak tahan, udah dia pukul aja pakai tas. Aduh, Jadi terus balas nyatanya si dahinya si Anto berdarah. Terus dia kesel-kesel juga karena apa? Si ibu gurunya bilang, kamu harus minta maaf. Loh, dia kesel. Loh, emangnya aku yang salah? Kan yang salah dia. Kenapa aku harus minta maaf? Gitu hari ini. Si Rere tadi. Nah, anak-anak sekalian, kita belajar yuk hari ini. Kira-kira apa ya bahasan hari ini? Yuk, kita dengarkan pertanyaannya. Rere, Ya Gita. aku punya pertanyaan nih. Apa tuh? Bagaimanakah bunyi permohonan kelima dan apa yang kita doakan dalam permohonan kelima, Re? Wah, aku belum hafal itu urutannya Git. Gimana ya, Re?
Kita tanya aja yuk sama Bu Agustin sama Bu Hani yuk. Ayo. Nah, hari ini kita bisa ngobrol ini Bu, ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya gini katanya, bagaimanakah bunyi permohonan kelima? Lalu apa yang kita doakan dalam permohonan kelima? Jadi nyambung tuh. Nah, Bu Hani, bunyi permohonan kelima itu apa ya Bu Hani? Nah, jadi permohonan kelima itu isinya adalah, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu, apa yang perlu kita doakan di dalam permohonan kelima? Yaitu agar Allah mengampuni dosa kita demi Kristus dan memampukan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah ini dia, tadi Rere Gita kan ya, si Rere tuh kesel. Lah dia yang salah, kenapa saya yang harus mengampuni dia? Dia jengkel sekali, dongkol sekali. Nah di sini kan diajar agar Allah mengampuni dosa kita demi Kristus dan memampukan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah kita kan manusia ya Bu Hani manusia, Bu Agustin manusia. Nah waktu kita hidup di dunia ini kita nggak sendirian kan? Bersama-sama orang lain, anak-anak di rumah juga gitu loh kan, kamu nggak sendirian sama temenmu. Nah kamu juga nggak bisa hidup sendiri dan nggak bisa berbuat semau saya sendiri, nggak peduli orang lain, nggak bisa ya Bu. Jadi dalam hidup misalnya harus hidup harmonis, rukun, nggak boleh dengan sesama kita nih nggak boleh ribut, nggak boleh bertengkar gitu ya. Betul, kita saling membutuhkan. Bener. Dan juga saling tolong menolong. Betul, karena meskipun kita misalnya beda agama, beda adat kebiasaan, beda karakter, nah tetap kita harus tahu anak kita, Bu Hani punya anak di rumah, beda nggak karakternya? Beda dua-duanya. Beda. Nah, satu keluarga aja beda karakter. Gimana kita hidup di dunia ini dengan orang lain, teman-teman yang lain pasti beda karakter. Nah itu sebabnya anak-anak kita mesti belajar bagaimana ya memperbaiki hubungan kita dengan teman-teman, dengan orang lain. Baik karakter dengan karakter, sifatnya dengan sifat kita. Itu kan banyak yang berbeda. Nah waktu kita lihat banyak persamaan dan juga lebih banyak kita mengetahui kelebihan orang lain, bukan terus cari kekurangan orang lain terus, jadi akhirnya hidup kita nggak damai, bisa cekcok, berantem. Betul, oleh karena itu makanya Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita di dalam doa Bapa kami, yaitu di dalam permohonan kelima ini, yaitu untuk agar kita bisa mengampuni dosa orang lain, tetapi kita juga minta agar Tuhan mengampuni dosa kita. Ya, jadi ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni dosa orang lain. Ini Bu Hani tidak berarti, wah kamu hebat ya, kamu bisa mengampuni orang lain. Bukan begitu. Ini terus kita karena kita hebat bisa mengampuni orang lain, lalu minta Tuhan mengampuni saya ya, seperti saya kan sudah mengampuni orang lain. Nah ini bukan ajaran yang benar yang kayak gini. Karena siapa sih yang bisa mengampuni orang lain kecuali kita terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Benar. Jadi duluan Tuhan mengampuni kita, baru kita mengampuni orang lain. Bukan Tuhan terus, Tuhan contoh saya nih, saya sudah mengampuni, maka Tuhan ampuni saya ya. Jadi justru karena Tuhan sudah mengampuni kamu, maka kamu mempunyai pengertian tentang betapa besar anugerah Tuhan ya. Betul. Tuhan, ya. Makanya mengampuni adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Maka ingatlah, kalau Yesus itu sudah mati buat kita. Untuk apa? Untuk mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu, adik-adik sekalian, mari kita semua belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena Allah itu sedang menunggu untuk melihat apakah kita sungguh-sungguh mengampuni orang lain. Matius 6 ayat 14-15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Oke anak-anak, artinya adalah kamu adalah orang yang diampuni. Jadi sekarang kamu tidak boleh hidup sesuka hatimu. Nggak boleh, kita kan sudah diampuni ya Bu Ani. Nggak boleh sesuka hati. Kita
Tidak mengampuni orang lain sama dengan kita juga berbuat dosa dan tidak bersyukur atas pengampunan yang sudah kita terima. Ya kan? Karena itu Allah tidak suka anak-anaknya yang sudah diampuni dosanya tidak bisa mengampuni temannya sendiri. Nah, pada waktu Tuhan mengampuni kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya, Tuhan Allah mau kita taat kepadanya dengan mengampuni orang lain. Bu Hani, suka mengampuni orang nggak? Pernah nggak ada orang yang jengkelin Ibu Hani? Terus Bu Hani, jengkel banget nih, aku rasanya males nih mengampuni dia. Pernah? Pernah. Dulu waktu masih SMP. Oh, diapain tuh? Sama teman sekolah tuh. Diapain? Nah, dulu saya pernah dibully tuh sama teman. Dikata-katain? Kata-katainnya tuh ditulis di dinding. Waduh. Terus dibalas lagi tulis di dinding. Jadinya dindingnya penuh tulisan. Nah, ketahuan guru waktu itu. Terus dihukum. Dua-duanya? Iya, suruh ngecat dinding. Karena nggak boleh kan, jadi kita harus maaf-maafan. Harus saling memaafkan. Harus saling maafkan, iya. iya. Nah, anak-anak sekalian ngerti ya? Jadi kita tahu bahwa yang diajarkan untuk kita belajar juga karena kita lebih dulu diampuni dosanya oleh Tuhan, maka kita bisa hidup ya mengampuni orang lain juga. Karena Tuhan kita sudah memberikan anugerah yang terbesar, yaitu pengampunan Tuhan atas hidup kita. Bahkan Tuhan Yesus sudah rela mati di atas kayu salib untuk dosa kita, sehingga kita bisa diampuni. Oke, sampai sini ngerti? Oke. Kita gimana tadi penjelasannya Bu Agustin sama Bu Hani? Kamu udah jelas belum? Wah, jelas banget. Aku sampai paham banget loh. Apa bunyi permohonan kelima? Itu bunyinya gini, Reh. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan yang kita doakan adalah agar Allah mengampuni dosa kita demi Kristus dan memampukan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Wah, lengkap banget jawaban kamu, Git. Iya dong, aku kan memperhatikan. Wah, hebat. Sekarang aku mau kasih pertanyaan nih. Bagaimanakah bunyi permohonan ke-6 dan apa yang kita doakan dalam permohonan ke-6? Kali ini aku juga belum bisa jawab nih, Reh. Kalau gitu kita panggil sama-sama yuk. Yuk, aku panggil Bu Hani ya. Iya, Bu Hani. Bu Agustin. Oke, nah pertanyaan berikutnya nih Bu Hani. Bagaimanakah bunyi permohonan ke-6 dan apa yang kita doakan dalam permohonan ke-6? Ayo, apa bunyinya, apa permohonan ke-6? Kuis untuk Bu Hani. Bunyi permohonan ke-6, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, apa yang perlu kita doakan di dalam permohonan ini? Yaitu agar Allah menjauhkan kita dari dosa. Nah, anak-anak, jadi agar Allah menjauhkan kita dari dosa. Jadi kita lihat, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya itu sebenarnya pencobaan itu memang sudah ada. Betul. Berarti kamu bisa jadi tidak terhindar, bisa juga tidak terhindar dari kemungkinan untuk dicobai. Tapi di sini manusia harus hati-hati loh, Bu. Betul, agar dia tidak jatuh di dalam pencobaan loh. Betul, harus hati-hati supaya dia tidak jatuh dalam pencobaan. Tapi Alkitab juga mengatakan kepada kita untuk kita jangan takut juga, berani hidup di dunia ini. Betul. Dengan cara gimana kita berani hidup? Kita harus bersandar kepada Tuhan. Nah, ini dia penting. Bersandar kepada Tuhan. Maka kita akan mengalahkan segala pencobaan. Kita akan berani lewati kesulitan. Ya. Karena pencobaan bisa aja loh, Bu, mencobai kita. Betul. Tetapi karena saya itu percaya kepada Allah, maka saya memiliki keberanian untuk menghadapi segala kesulitan karena Allah kita hidup. tahu Allah itu hidup, betul. Ya, makanya kita bisa percaya kepada Allah karena Allah bisa menolong kita untuk mengatasi semua kesulitan dan permasalahan dalam hidup kita. Makanya Betul. harus bersandar kepada Tuhan. Betul. Gak bisa enggak.
Nah, pencobaan dan ujian itu ternyata perlu ada loh, Bu. Oh iya, untuk apa Bu? Karena tanpa pencobaan manusia itu tidak pernah punya kemenangan yang sejati. Oh iya benar ya. Bagaimana mungkin orang bisa dibilang kamu menang kalau tidak ada pencobaan di sini ya. Maka pencobaan manusia itu bisa menjadikan manusia itu menjadi punya kemenangan yang sejati ya. Betul. Dan juga kalau kita tanpa ujian nih sebagai manusia juga nggak pernah mempunyai peneguhan iman yang sejati. Jadi imannya jadi lebih sejati. Betul, Nah ini penting. betul. Ujian itu membuat iman kita semakin murni ya. Betul. Semakin sejati di hadapan Tuhan. Iya. Nah, oleh karena itu pencobaan setan itu kebalikannya daripada ini. Itu bisa merusak, menghancurkan dan menjauhkan kita daripada Tuhan. Jadi anak-anak, kalau ujian itu dari Tuhan, supaya kita apa? Semakin diuji, semakin murni. Semakin diuji, semakin bersih hati kita. Semakin kita sandar kepada Tuhan. Tapi kalau pencobaan dari setan, ini merusak, menghancurkan, menjauhkan kita dari Tuhan, anak-anak sekalian. Betul, karena kita adalah orang yang berdosa, maka sebagai anak Tuhan kita perlu berjuang untuk melawan dosa. Karena Tuhan itu membenci dosa. Maka seharusnya anak-anak Tuhan itu tidak berbuat dosa lagi. Tapi bagaimana caranya, Bu Agustin? Nah ini dia, caranya ya Tuhan Yesus pasti mengetahui betul ya, kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Yang tidak bisa melawan dosa sendiri, bisa lawan dosa sendiri. Susah ya, makanya kita ditolong Tuhan untuk menjauhi dosa. Maka melalui permintaan ke-6 ini adalah Tuhan mengajarkan kita cara berdoa, bagaimana kita meminta pertolongan Tuhan. Pada waktu kita meminta pertolongan Tuhan, itu sama artinya kita serius mau melawan dosa. Nah, itu anak-anak. Jadi anak-anak berdoalah senantiasa. Minta kemurahan Tuhan untuk menjauhkan kita dari segala pencobaan yang membuat kita bisa berbuat dosa. Nah, jadi Bu Hani saya jadi ingat kalau nggak salah itu siapa yang ngomongnya? Luther atau siapa bilang gini, burung itu bisa terbang di atas kepala kita, itu kita nggak bisa usir, sana burung jangan terbang di atas kepalaku ya, kan burung terbang kemana-mana. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kalau sampai burungnya itu mau menetas di sini, nah itu nggak boleh, harus kita usir. Nah begitu juga pencobaan bisa datang kapan saja, tapi jangan sampai pencobaan itu akhirnya melahirkan dosa dan kita jatuh dalam dosa. Karena itu kita butuh pertolongan Tuhan dengan cara berdoa kepada Tuhan senantiasa, bersandar kepada Tuhan yang hidup. Karena Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Demikian anak-anak, sampai berjumpa di Belkata selanjutnya. Tuhan berkati ya.